Tapi ada satu yang gue punya rahasia. Gue tuh dulu suka jual-jual cewek gitu. Nama Apung Gasjon itu adalah adik kelas gua yang di DO karena kenakalan dia mengenai pornografi alias nonton bokep. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Rindra dari Street Art Custom. Dan kali ini episode yang agak ngocol karena gua kedatangan bintang tamu atau narasumber kita yang ngocol nih di depan gua. Ya, mungkin kalian belum pada kenal karena nama dia panjang sekali. Gua kedatangan tamu namanya Panggayuh Nugroho Anindya Ramadan. Assalamualaikum teman-teman semua, teman-teman Street Art Custom. Terima kasih udah mengundang saya dan sudah tahu nama saya. Tapi dia sering dipanggil namanya Apung. Yes. Bener. Apung Gasjon. Ya, Gasjon tuh brand lo ya sebenarnya. Gasjon tuh brand sebenarnya. Brand apa sih, Bro? Brand ambassador. Gasjon tuh sebuah komoditas bendera yang sebenarnya gua rencanakan akan besar di kedepannya. Tapi nggak besar-besar. Tapi nggak besar-besar. Itu yang membuat aku sedih, Patrick. Apa Gasjon biar orang pada tahu nih? Jadi Gasjon tuh sebenarnya awalnya adalah sebuah cita-cita gue untuk membuat sebuah kayak payung industri untuk kreatif, mulai dari production, audiovisual yang memang itu bidang gue, fashion yang gue juga suka, dimana gue bercita-cita punya clothingan. Tapi untuk mencapai itu semua, kita harus memiliki sebuah media sebenarnya. Untuk menjual, untuk memasarkan, ya kan, untuk diketahui orang kita harus punya media. Iya. Nah, gue memanfaatkan salah satu platform yang dinamakan YouTube ini. YouTube. Akhirnya YouTube itu dibuat. Awalnya memang otomotif dulu, karena pada dasarnya adalah gue orang yang sangat suka dengan otomotif, motor mobil tua dan lain sebagainya. Jadi gue menjadikan YouTube itu untuk melakukan aktivitas promosi gue sebenarnya. Awalnya tuh gue mengemas YouTube itu dengan nama gue pribadi sebenarnya dulu, Apang 65 dulu. Apang 65. Apang 65. Karena gue tuh nggak ngerti dulu. Jadi kalau kebalik orang kalau berenang itu kan belajar berenang dulu baru berenang. Baru nyemplung. Iya, baru nyemplung. Nah, gue udah kecemplung baru belajar renang. Analoginya kayak gue masuk ke YouTube, gue mengerti teknis production. Dari A sampai Z gue ngerti. Tapi setelah gue masuk YouTube, gue bingung gue mau ngapain. Lu blank. Gue ngeblank. Jadi gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Termasuk sebuah nama saat itu. Jadi namanya Apung 65 Motovlog. Setelah gue jalanin, ini anjingnya apaan ya? Ini kagak gue gitu. Ya kan? Ya memang lo membuat tayangan motor gitu, tapi kayaknya nggak nyaman gue. Nggak lo banget. Dan ada satu hal lagi yang membuat tidak nyaman adalah gue ini adalah orang yang lahir dari industri di balik layar. Jadi based on orang yang memang sibuk di production ya. Jadi ketika lo harus tampil di depan kamera, itu ternyata sangat menegangkan, ya kan? Awalnya kita bicara YouTube awal tuh. Kita nggak nyaman tuh gue dengan itu, makanya gue akhirnya udahlah, nama Apang diganti karena gue nggak mau terkenal sebenarnya karena di YouTube. Gue hanya pengen membuat sebuah brand bernama Gasjon yang akhirnya dikenal. Ya dengan ikon gue misalkan gitu. Karena saat itu kan mau cari orang gratis susah. Otomatis lu kudu turun kan. Tapi barusan lu bilang lu nggak mau terkenal, lu tegang ketika di depan kamera. Padahal sebenarnya lu kan finalis Abang Nono. Assalamualaikum. Lu udah terbiasa dengan itu. Jadi sebenarnya agak sedikit kontradiktif nih omongan lu tadi dengan fakta bahwa lu sebenarnya finalis Abang Nono. Jadi gini, memang karena gue dulu ada di lu bangke juga lu kan. Jadi memang saat itu waktu kuliah itu gue mencari cara untuk mencari uang sebenarnya. Ya kan, salah satunya adalah jual ketampanan. Enggak juga. Jual kepintaran. Enggak pintar-pintar amat, enggak tampan nama-nama juga. Tapi ada satu yang gue punya rahasia. Gue tuh dulu suka jual-jual cewek gitu. SPG, Acer gitu kan waktu kuliah kan. Bisnis itu? Iya, tapi bukan germo ya. Tapi ini SPG. Iya. Jadi untuk mendapatkan stok wanita-wanita cantik, itu gue harus masuk sebuah ajang final kompetisi seperti itu. Jadi karena saat itu ada yang menawarkan gua, itu ada Empok Mod namanya. Empok Mod, siapa tuh? Gua gak kenal tuh. Mau diapain aja pokoknya dia. Mau di Kusnedi. Dia mencari, "Pang, lu kan teman-teman lu banyak cewek-cewek tuh, SPG, suruh ikut Apnon." Wah, itu tahun 2007 tuh kalau nggak salah. Pas gue lihat, "Cing, Abang None apaan nih? Untungnya apa?" Pas gue lihat nyari orang nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau ikut waktu itu. Akhirnya kata dia, "Udah lu aja dah. Untungnya apa? Cari kerja gampang," katanya. Ya udah, gue coba. Terus? Ikut mati gue sampai situ. Ternyata itu gue dihadapkan dengan sebuah kenyataan. Abang Non itu bukan cuma soal kecerdasan yang diperlukan,
Bukan cuman gimana lo bisa berbicara depan ribuan publik, Oke. tapi gimana lo bisa punya muka dua. Lo laki-laki sesungguhnya, lo pura-pura jadi laki-laki yang tidak jantan, atau sebaliknya, lo laki-laki yang tidak laki-laki, tapi lo berpura-pura jadi laki-laki. Ngerti gak? Imaji ya, lu harus merubah image atau menjaga image. Bukan. Ya, lo harus menjadi orang yang sosok yang abang banget gitu, yang berkarisma, disukain sama adik-adik cabe-cabe. Sedangkan gue ini orang yang begini aja apa adanya gitu. Urakan aja. yang rock and roll gitu. Jadi memang ini rahasia sebenarnya. Jadi Abang None itu sebenarnya ya di situ gue belajar ini sih sebenarnya, komunikasi publik ya kan, mass communication dan lain sebagainya. Tapi ya awalnya gue mau cari kerjaan biar gampang ya. Biar gampang cari kerja. Nah, udah lolos Abang None, gampang gak nyari kerja? Gampang gue pertama kali kerja itu di salah satu stasiun TV itu, gara-gara gue tanya HRD-nya, bosnya, usernya langsung nih, manajernya, Bapak tahu saya dari mana? Saya nggak ngelamar, saya dapat ini sertifikat Abang None kamu. Anjay. Oh iya. Berarti bener nih. Bener. Ampuh ya? Ampuh. Mantap. Bener. Jadi gini, gue ngelihat lo adalah, lu tuh gimana? Waktu dulu lu identik dengan cerutu. Lu Iya, wawancara cerutu, nyala juga kagak tuh cerutu? Iya benar. Kayaknya tuh cerutu yang itu aja gitu. Kayaknya modal produksi tipis gitu kan. Mahal lo cerutu gitu kan. Nah, habis itu terus lu yang wah pokoknya rock and roll gitu. Terus lu ambasador salah satu minuman alkohol pula gitu kan. Kayaknya hidup lu tuh Jadi apa lu memang begitu? Apa lu membentuk image lu seperti itu? Apa memang jiwa lu apa gue juga sempat off the record tadi kita ngobrol, memang lu lebih suka aliran ngepang gitu ya? jadi ya gue belajar dari kamu juga nih ya. Jadi soal bagaimana kita tuh mengelola image diri atau citra gitu ya. Oke. Nah kan gue menjadikan Gas John itu satu yang perlu gue tekankan, gue bikin YouTube bukan gue mau terkenal jadi YouTuber, kagak. Gue pengen membuat sebuah brand yang citranya gue bentuk. Jadi gue bentuk culture-nya. Culture itu dengan cara apa? Dengan cara rebel seperti itu. Rebel itu, konotasi rebel itu adalah gimana lu berani menyuarakan apa yang lu nggak suka, menyuarakan apa yang lu nggak sepaham, tapi lu harus punya integritas ya kan. Yes. Dan lu juga harus bangga melakukan perlawanan yang lu lakukan dengan cara apa? Dengan cara smart, dengan cara pintar. Jadi lu boleh nakal, boleh bandel, boleh bengak, tapi lu harus smart. Benga gimana lu udah benga smart. Nakal Lu smart bisa. Bengak nggak bisa ya? Gak bisa benga ya benga, udah itu udah kadarnya tuh udah. Beda, udah Gak bisa, berarti benga kita coret ya. Kita coret. Nakal boleh tapi smart. Bengaks lah. Bengaks. X, ya kan? Oke, jadi nakal boleh, menurut dia nakal boleh tapi smart. Tapi smart. Tapi Ya, gue ngobrol, sorry gue potong. Gue ngobrol dari tadi sama lu. Sebenarnya tuh lu orangnya smart bro. Lu buktinya lu punya pengalaman beberapa tahun di dunia broadcasting gitu kan. Terus lu memanage beberapa klien-klien lu di sekarang sosial media gitu. Ya banyak lah klien-klien lu juga. Berarti kan lu sebenarnya juga agak sedikit beda dengan image yang lu tampilkan. Betul. Ya kan, gue ngobrol kayak gini karena gue udah tahu lu begini. Tapi kan orang yang nonton lu di YouTube melihat lu tuh anti kemapanan segala macam. Padahal kalau gue lihat gayanya perlente gitu. Jadi agak kontradiktif juga sih. Ya karena gini nih, sebenarnya ya balik lagi kalau kita bicara punk kan lu nggak harus punya tato untuk dibilang punk ya kan. Kamu nggak harus rambut mohak untuk dibilang punk. Itu kan ideologi. Mindset lu, pola pikir lu punk ya lu punk gitu. Sama kayak halnya gue bahas motor custom tapi pakai cerutu gitu. It's a lifestyle gitu, gaya hidup premium. Kebetulan gue disupport sama produk cerutu yang memang gue cigar aficionado, yang penikmat cerutu di support. Ya gue bilang itu kombinasi yang asik nih ketika lo bisa tetap menyuarakan motor ya, atau menyuarakan sebuah pesan melalui motor dengan image yang lo jual premium tadi, dengan cara lo pakai cerutu, lo pakai topi fedora, lo dengan cara lo pakai ya gaya yang selama ini gue tampilkan gitu. Jadi memang itu komunikasi politik lah kalau gue sebut. Ya gimana caranya lo menyuarakan sebuah pesan dengan agenda setting yang gue rencanakan sebenarnya. Gue punya agenda setting yang gue rencanakan. Dahsyat. Iya benar. Tapi berhasil? Belum. Ya karena ya. Tapi kan Gasjot juga udah lumayan penjualannya ya. Ya alhamdulillah. Itu ya, mungkin kan? Ya itu tadi. Kalau kita bicara kultur ya, kultur itu kan sebenarnya ya kita adaptasi dari ya kalau kita bicara ya custom culture ya kita adaptasi dari Amerika. Culture yang gue pilih itu adalah kombinasi custom culture, rockabilly dan juga hot rod. Ya dan juga gangster-gangster di Meksiko. Itu sebuah gaya yang gue suka dari dulu, yang kebetulan gue bisa jual merchandise yang arahnya ke situ. Ya kelihatan sih stylenya memang kayak gitu, cerutu, sigar, Kuba, Amerika Latin lah ya. Akhirnya ya kan
gue untuk melakukan itu karena gue punya produk yang gue jual ya itu gitu. Itu. Kacamata gangster Meksiko, kita punya produk kacamata ini. Gaya-gaya parlente mafia Kuba kartel, gue bikin kemeja ini. Style-nya gitu banget ya. Jadi memang kita membuat sebuah culture yang semoga penonton Gas John Garis Keras, penonton gue namanya Gas John Garis Keras, bisa mengambil, oh ya, yang penting lu boleh penampilan serampangan, lu ngocol, lu sengak, bukan bengak ya. Bengak nggak bisa. Ya. Sengak. Tapi lu harus smart gitu. Harus smart. Lu harus belajar. Nakal tapi smart. Iya, lu nggak lu pendidikan tuh nomor 1. Gitu. Oke, pendidikan nomor 1. Iya. Ngomongin mengenai kenakalan tadi kan nakal tapi harus smart. Menurut lu nakal yang kita bisa tolerir gitu di Indonesia ya, seperti apa sih? Ya nakal tuh yang sebenarnya gini, kayak gue baru saja disupport oleh salah satu minuman ya. Dibilang citranya agak berubah tuh. Jadi wah Bang Joni sekarang pemabuk gitu ya. Peminum gitu ya. Ya kalau lo mau jujur ya siapa yang nggak pernah minum gitu. Tapi gue bukan tidak menyalahkan itu. Okay. Tapi campaign yang gue lakukan sebagai figur yang dipilih oleh brand tersebut untuk melebarkan sayap adalah lu bisa minum tapi lu bertanggung jawab. Jadi lu nakal pun lu harus bertanggung jawab. Lu minum, lu suka motor, ya lu boleh minum tapi jangan sambil riding. Iya dong. Nah, ya kayak gitu maksud gua. Jadi tetap ada nakal yang responsibility gitu ya. Nakal konsepnya tuh gitu. Jadi lu pengen menyuarakan itu. Nakal boleh tapi responsibilitas. Tapi kita ngomongin lagi nakal, responsibilitas dan pendidikan nomor 1 menurut lu. Tapi gue pernah dengar kabar lu pernah di DO. Iya benar. Jadi nggak tahu dulu. Tapi DO abis itu kan lu sekolah lagi kan. Gue klarifikasi dulu nih sebelum kita ngomong. Tapi abis itu lu sekolah lagi kan? Iya sekolah lagi. Sekolah lagi. Kenapa lu di DO? Lu nakal? Nakal. Ya. Nakal anak SMA? Ya nakal laki-laki aja. Kenapa? Nakalnya tuh enggak. Ya nakal aja. Kenapa penyebab lu di DO? Banyak. Apa berantem? Ya tawuran. Lu kalau bicara di Jakarta Selatan ya tahun 2005 itu anak-anak selatan tuh gue terkenal dulu. Di mana sih sekolah? Ada deh. Yes, gue juga Jakarta Selatan. Sebut saja Mawar dulu. Yes. Ya kan? Jadi kalau gue bisa sebutin anak Jakarta Selatan sebutannya Patra. Gue Patra. Gue Patra 82. Oh, kata berapa? 2004. Lah gue 2005. Si anjing. Hah? Lah. Ya berarti lu gak nakal-nakal banget karena gue kakak kelas lo. Lu itu 2004? 2004. Kan gue di DO tapi. Iya. Gak ketemu gue. DO kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 lu di DO? Iya. Yang DO lu siapa namanya? Pak siapa sebutin? Pak Erwin. Aduh. Guru BP tuh. Guru yang pakai BP. kutang mulu. Iya, lu dipanggil di kantin sebelah kantin Mami kan, belakang kantin Mami. Anjing, ternyata bapak ini adalah abang kelas saya. Berarti kamu anak wartam berarti. Oh, pasti lu. Aku anak warning. Lu warning. Warning gua. Tapi gini, karena gue kakak kelas lo gitu, gue tahu ada, gue kemarin kan bikin reuni kan, gue ngecek, ternyata nama Apung Gasjon itu adalah adik kelas gue yang di DO karena kenakalan dia mengenai pornografi alias nonton bokep. Lu tau nggak, gue kalau bokep sih parah men. Gue tuh dulu pernah ya, pernah ketawa tuh anak-anak gue. Jadi gue tuh dulu kerjanya nyolong bokep gue. Jadi naik mobil, gue udah kenal semua tuh satu Melawai ya kan, Melawai bokep tuh kan. Weh, yang Indonesia yang baru mana? Sini John. Gue bilang, ada bos. Panggilnya udah bos Apang gitu kan. Ada bos. Waktu itu lagi tren gadis Bali. Wah, gue cari kan. Tar, gue pilih sendiri ya. Gue pilih. Gue lihat abangnya melengos, gue gas John. Satu dus bokep semua. Udah lah nonton bokep, DVD-nya lu colongan. Itu neraka paling kerak loh. Tapi dia juga, abangnya juga masuk neraka karena di gambarnya gambar bokep tapi isinya film Tweety. Iya, dia juga bohongin gue sebagai customer walaupun gue nyolong juga ya. Tapi bener lu di DO karena alasan itu? Iya, enggak banyak. Jadi di 82 kan lu tahu ada poin kan? Iya, ada poin. Gue udah minus aja. 50 itu lu kalau pornografi. Lupa gue, pokoknya. Ada gue inget. Ya, pokoknya udah minus, akhirnya gue harus dikeluar ya udah. Tapi sebenarnya ya nakal kan. Ya itu gue dari dulu nakal memang, tapi nakal yang ya itu tadi yang responsibility aja. Gue nggak, ya lu harus mempertanggungjawabkan kenakalan lu, termasuk ketika hidup lu berubah ketika lu dikeluarkan tadi. Berubah emang hidup lu? Berubah gue. Nggak nonton bokep gitu? Bokep masih sampai sekarang juga pak. Lagi pula kan bokep bukan sebuah kenakalan lagi sebenarnya. Apa dong? Tapi banyak orang masuk penjara bikin video bokep. Ya kan gue nggak bikin, bego amat lagi ngapain bego menyimpan banget. Goblok banget. Menyimpan dan mengedarkan. Nah kalau menyimpan undang-undangnya harus direvisi sebenarnya. Nah kan? Iya gue menyimpan soalnya. Menyimpan lo. 3GP, MP4 hingga XMKV. Ya cuman yang yang nakal itu adalah yang membuat. Kalau yang nonton itu penikmat namanya. Harus gue rubah ya kan? Coba sebentar, gue renungin dulu. Kalau pembuat berarti sebagai produsen. Iya. Penjual sebagai distributor. Ya.
kita sebagai konsumen. Konsumen. Seharusnya kita dilindungi kan? Seharusnya ada undang-undang perlindungan Konsumen. konsumen yang tidak pernah terjadi di Republik Uganda ini. Iya. Tapi kan kita juga bisa jadi kena. Enggak. Kalau punya gue yakin. Nah, sama aja kayak minuman keras atau obat penenang. Oke. Ya kalau lo punya kan lo belum nggak ada undang-undang ya lo punya. Ini kan bias dong. Iya menurut lu. makanya sebenarnya itu tidak bisa disebut sebuah kenakalan. Itu kan kita hanya korban. Nah sekarang kalau drugs itu kan sebenarnya asalnya adalah buat Iya, healing, obat buat penenang, buat obat healing, ya, anjing bahkan iya. ada. Kan penyalahgunaannya dipakai oleh anak-anak nakal yang tidak bertanggung jawab itu. Oke. Iya enggak? Ada yang pakai obat penenang untuk jadi tujuan yang nggak baik gitu. Ada. Tapi kalau ada orang yang memang dia Emang punya- butuh penenangan gitu ya? Iya. Maksud gua ada yang emang orang yang anxiety butuh obat penenang, berarti kan dia tidak nakal. Yang nakal kan yang menyalahgunakan pemakaian obat itu. Berarti nonton bokep itu nggak nakal? Enggak menurut gua. Menyalahgunakan bokep baru nakal? Iya, kalau lo mendistribusikan bokep yang buat temen lo gitu ya, atau lo sebagai tukang handphone, ada orang jual handphone second, terus handphonenya ada bokep dikorek-korek dijual, itu nakal. distributor. Ya, nakal. Itu jahat. Jahat bukan nakal, anjing tega. Jahat ya? Itu merusak hidup orang, hancur masa depan orang itu. Lo punya TikTok kan? Di Toktik. Iya. Nggak apa-apa kita ngomong aja TikTok. Gue baru buat. Baru buat. Lu nikmatin gak itu? Jijik gue. Serius lu? Demi Allah gue jijik banget gue. Kan gini loh, jadi ada banyak orang tuh yang bilang lu harusnya bikin TikTok the next platform. Ya orang bilang gitu. Ya, kalau lu mau terjun di industri seperti ini ya lu harus punya TikTok. Gue akhirnya nyerah gue. Ya udah coba gue bikin lah ya. Pas gue mempelajari kan lu harus riset karena gue belajar dari YouTube tuh. Gue nggak belajar bikin YouTube, nyemplung duluan. Akhirnya gue mempelajari. Anjing gue enek gue. Sumpah mati. Gue mau cewek secantik apapun gue enek gue. Kenapa? Kecuali yang ini apa Cang? Tadi lagunya? Tadi terpesona aku lah, maksud gua kalau yang hiburan seperti itu oke, tapi kalau TikTok sebagai media cewek joget-joget apalagi cowok joget-joget, anjing kasihan mak bapak lu men. Lu enek malah. Gua ya terlepas dari itu mereka hanya hura-hura senang-senang gitu ya, memanfaatkan memang TikTok itu untuk senang-senang seperti Senang-senang. itu. Iya senang-senang, tapi gua anjir, lu cari duit nggak begitulah maksud gua. Tapi kan banyak orang yang akhirnya dapat endorse, dapat job, Ya, sebenarnya gini. diundang ke TV, Iya, paham. dapat duit dari lu jual joget-joget, Betul. aurat-aurat, Betul. ngumbar aurat gitu. Ya ini sebenarnya soal ini lagi, ini soal Sebagai orang yang berpengalaman di DO karena masalah bokep, apa pendapat lo? harusnya gue bikin bokep. Nggak, maksud gue ya itu kan pilihan hidup ya. Lo kayak lo nih Ri, lo masuk ke ranah YouTube ya kan? Kok jadi gue? Gue nanya lu. Gue balikin nih. Ini gue membuat sebuah contoh ya. Lo masuk ke YouTube, kan lo bisa membuat citra lo keluar dari hal semestinya kan. Iya. Tapi lo memilih dengan cara seperti ini, positif seperti ini kan. Oke. Itu kan artinya sebenarnya lo mau main TikTok, lo mau memanfaatkan itu dengan baik dan benar untuk kepentingan para pengikut lo, atau lo hanya untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara tolol seperti itu. Jadi untuk berkarya itu ada banyak cara. Lo mau berkarya dengan berkualitas, atau lo berkarya ya dengan cara yang penting pasar suka, atau malah lo membentuk pasar yang tolol itu. Tapi harga diri lo anjing hancur men. Gue sih nggak respect ya. Maksud gue, ya gue nggak takut ngomong gini karena gue nggak melakukan itu. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Ya gapain juga lu melakukan joget-joget Bukan, gitu? maksud gua ada banyak cara berkelas untuk mencapai goal gitu. Oke. Nah kalau gua menurut gua ya, kalau memang laki-laki, terus ada yang nanya nih, ada yang komen nih, ya kan kerjaan gua emang dancer, ya kan nggak bisa disalahkan juga. Maksud gua ngerti nggak, emang dia kerjanya dancer ya, kudu joget-joget gitu kan. Iya juga sih. Ya tapi kan kalau banyak kan anak-anak yang memaksakan gitu, lu kayak pengen banget dikenal orang di TikTok gitu. Tapi kan gini, stasiun TV juga seneng sekarang. Yang kemarin joget-joget dikit gitu doang diundang. Iya. Terus yang pakai handphone mahal, mencium bau kemiskinan diundang gitu. Lu sebagai juga pernah orang berkecimpung di dunia TV, Oke, gue Lihatnya gimana? bisa jawab nih. Sekarang kalau kita bicara TV, bicara jurnalisme, bicara jurnalistik, Aha. itu ada 5 fungsi TV, fungsi media. oke. Memberi informasi, Satu. ya kan? Mengedukasi, Dua. ya kan? Membentuk opini, 3 membentuk opini benar. terus agenda setting, membuat agenda setting. Benar serius. Lu mau contoh agenda setting, ya? Ntar gue contohin ya agenda setting. Yang kelima adalah menghibur. Ah. Itu fungsi media. Fungsi media. Nah media nowadays
itu hanya melakukan fungsi menghiburnya aja. Oke. Jadi mereka terus sibuk untuk menghibur. Menghibur itu karena apa? Sebenarnya karena pasar Indonesia sudah terbentuk seperti itu. Ya kan kita bicara soal sinetron ya. Ini udah lewat mungkin fase sinetron ya. Semua orang suka sinetron saat itu. Terus ada lagi fase semua orang suka reality show. Kan TV hanya memanfaatkan momentum itu untuk menjadikan itu sebagai komoditas rating, komoditas bisnis. Dan itu ya ini kayak lingkaran setan. Lu mau bicara, lu menjadi konten kreator yang berkelas tapi karya lu nggak laku seperti Gas John. Atau lo membuat sebuah konten tolol tapi laku. Jadi ini soal idealisme yang tadi gua bahas sebenarnya. Tapi kalau lu ngomong fungsi TV sebagai hiburan, gini bro, nih ya sebagai hiburan, kita ngomong garis bawain hiburan. Gue menghibur lu karena mungkin lu sedang tersedih. Apakah negara kita ini sedang tidak baik-baik saja dan sedang bersedih? Wah jelas lo sekarang Indonesia sedang sakit. Ini kita bicara secara luas ya. Katanya kan Indonesia itu negara demokrasi. Nah, pilar terkuat di negara demokrasi itu peringkat 4 adalah pers. Legislatif, yudikatif, apa satu lagi gue lupa, eksekutif. Satu lagi katanya pers yang bisa mengontrol. Tapi sekarang ya, pers itu nggak ada tajinya. Begitu juga dengan masyarakat, kebebasan berekspresi. Coba nih di rezim sekarang, lo mau ngomong apa? Mana berani lo? Lo mau ngomong memberi kritik pemerintah ya, lo belum tentu bisa selamat besok. Ini gue nggak tahu nih tayang di band apa kagak. Lah, lu sekarang lu bicara, lu diberikan kebebasan berbicara ya kan? Oke. Lu memberikan kritik, lu besok hilang. Terus kebebasan demokrasinya mana? Kebebasan berekspresinya mana? Makanya mungkin dari situ masyarakat kan jengah tuh. Makanya jenuh. Kalau lu perhatiin kita bicara ini tayangan TV ya. Kenapa tayangan hiburan itu selalu tayang di jam-jam 7, jam 8 gitu. Malam. Kenapa? Tahu nggak? Karena ya itu di saat orang tuh pulang kerja, penat dengan rutinitas. Satu-satunya hiburan ya dia nonton TV. Makanya acara-acara seperti OVJ atau joget-joget yang dulu di Antv segala macam itu pasti jam-jam segitu. Karena mungkin orang udah stres. Untuk melepaskan penat dan ininya ya. Iya. Oke, kita ngomongin otomotif, bro. Lu sempat ngobrol sama gue sebenarnya tuh nggak otomotif banget orangnya. Tapi ngapain juga lu ngomongin tentang otomotif? Iya, karena dulu itu katanya ya, lu harus menjalani apapun didasarkan apa yang lu cintai, apa yang lu hasratkan gitu ya. Jadi ketika gua masuk ke dunia YouTube, di mana dunia itu adalah dunia yang baru, gua tahu industrinya. Sebelum gue bikin YouTube, gue sudah banyak membuatkan YouTube orang, sudah banyak membuatkan YouTube sebuah brand. Jadi gue tahu YouTube itu apa. Tapi ketika gue masuk ke YouTube itu, anjir, emang yang lu jual nih harus kenyamanan. Karena perlu apa? Bicara YouTube perlu konsistensi, perlu komitmen. Nah konsistensi dan komitmen itu membutuhkan cinta tadi, membutuhkan hasrat. Nah lu gimana mau masuk ke YouTube kalau lu nggak cinta sama yang lu lakukan? Chef tiba-tiba bikin YouTube tapi motor. Jadi senangnya masak sebenarnya, tapi memaksakan bikin motor. Apakah channel motor akan jalan? Begitu juga dengan gua saat itu. Yang gua suka, kemampuan gua hanya motor ya kan. Ya udahlah. Jadi lu ngomongin tentang motor itu karena memang lu cuma tahu itu doang? Iya, gue suka. Bukan otomotif. Bukan cuma tahu. Gue suka aja. Jadi ketika gua membuat konten motor, gua agak nyambung aja sama orang-orang itu. Dan kalau kamu perhatikan, tidak ada satupun konten di Gas John itu yang justru bahas teknis motor. Kalau ada yang nanya, si Gas John, Bang John ini kalau bahas motor cuman kulit-kulitnya doang. Ini cuman bahas ininya doang. Ya kalau lo mau nonton motor, nonton Street Art Custom yang sudah mendapatkan banyak prestasi. Jangan lupa scrap ya kan. Tapi kalau gue lihat, lu juga jarang kolaborasi ya? Wah iya itu. Ini adalah perdana lo saya membuka diri. Kenapa? Lu bukan kolaborasi, lu mau wawancara orang tapi lu gak kolaborasi. Jadi gini, ini menarik ya. Ya kenapa Gas John itu agak-agak slow gitu naiknya gitu ya? Karena gue sangat tidak suka kalau dianggap Apang atau Gas John ini memanfaatkan popularitas orang atau biasa disebut pansos. Gue sama lu nih ya. Lu kan ngubungin gue udah lama tapi kan agak kasar, agak halus gue tolak sebenarnya kan waktu itu mau collab karena gue nggak pernah collab memang. Tapi itu tadi ketika lu nggak collab gitu ya, gue cuman mau collab itu karya gue menguntungkan si orang yang gue ajak ini, tapi gue memberikan karya terbaik untuk mereka. Gue bodo amat dia mau repost video gue kagak, mau dia mau bikin balik video gue kagak, tapi gue sudah berkarya untuk dia. Kolaborasi yang menurut gue baik, ideal itu seperti itu.
lu memberikan sesuatu yang bagus untuk teman kolaborasi lo. Tidak seperti kolaborasi yang dilakukan teman-teman di Indonesia. Coba lu lihat YouTube kolaborasi, anjing gak penting lu. Gak penting gimana? Lu cuman si A ke rumah si B, si B ke rumah si A. Terus apa kolaborasinya? Itu yang menurut orang-orang YouTube itulah kolaborasi. Gua agak membatasi collab-collab yang seperti itu, yang gua nggak mau itu ya. Tapi Gasjon itu kan kedatangan investor. Mulai kedatangan banyak investor, mereka mulai secara perlahan nyentil gue, lu jangan terlalu idealis lo. Dan lu ikutin pasar, lu besarkan ini media, media ini udah besar, lu mau berak di Hotel Four Seasons juga ada yang nonton. Lu besarkan dulu media lu dengan berbagai macam pun cara. Akhirnya 2020 gue membuka diri. Oke, berarti nih idealisme gue nih salah nih, lu nggak collab, anjing lu siapa sih gitu. Gasjon siapa sih? Gue juga akhirnya mengaca diri, gue bukan siapa-siapa juga. Gue perlu bantuan teman-teman ini. Dan akhirnya gue banyak bertemu orang-orang hebat narasumber gue, Ri. Dia bilang, sekarang tuh eranya bukan kompetisi lagi, tapi eranya era kolaborasi. Tapi gue masih mempelajari kolaborasi yang elegan menurut gue tuh apa. Sebenarnya Gasjon pun ada ya karena bisnis gue sebelumnya juga kacau balau. Jadi sekarang hidup lu kacau balau dong? Kacau balau lah. Kan bicara profesi ya. Gue itu alhamdulillah nih Ri ya, profesi gue ada 5 nih Ri. Bapak rumah tangga, pengayom anak dan istri, fotografer profesional, sinematografer profesional, konten kreator untuk beberapa brand dan juga untuk beberapa YouTuber. Dan sekarang gue punya channel sendiri, jadi 6. Jadi yang penting ketika ada corona nih, alhamdulillah nih yang bapak rumah tangga nggak hilang. Yang lain? Iya, yang lain hilang. Jadi lu tinggal pilih-pilih aja gimana lu bersyukur lah. Jadi kayak gue merasa hidup gue paling hancur nih. Terus gue pernah beberapa kali bikin konten yang mengangkat kisah orang-orang yang hancur selebur-leburnya, terus bisa bangkit. Terus gue mikir ya, anjing, gue baru listrik bunyi aja gue udah ngeluh. Nih orang narasumber gue jantungnya meledak, masih bisa bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lu mau nggak bersyukur? Jadi gue kenapa gue seneng kolaborasi sama tokoh-tokoh seperti itu? Gue dapet value-nya, nggak dapet rezeki kagak. Ya kan lu tahu duit di YouTube AdSense-nya gimana kan lu tahu kan? Iyalah. Tapi maksud gue rezekinya ya, anjing, gue baru listrik bunyi aja udah sedih. Dia jantungnya mau meleduk, masih bisa senyum, masih nyuruh gue berhenti ngerokok, nyuruh gue sholat. Nggak, maksud gue rezekinya kayak gitu. Iya. Jadi itu lu banyak ketemu orang-orang hebat, orang-orang penting di luar sana ketika lu bikin kontennya. Betul. Itu. Tapi lu udah bersyukur belum? Gua alhamdulillah nih. Sekarang gini nih, lu nggak punya duit sama sekali ya. Kapan lu nggak pernah punya duit? Sering. Gua kan punya Harley banyak nih. Harley pertama jadi uang pernikahan. Oke. Harley kedua hilang buat biaya kelahiran anak pertama. Royal Enfield dan Harley berikutnya buat lahiran anak gua yang kedua. Tapi sekarang nggak ada Harley? Nggak ada. Habis. Bersyukur. Masih bisa naik Gojek. Oke. Emang lu pernah dalam kondisi yang lebih sulit lagi? Banyak nih. Sekarang kayak ya gue bersyukur ya pernah ada di fase pernah dikeluarin. Maksud gue kalau gue nggak dikeluarin ya nggak tahu hidup gue sekarang seperti apa. Lebih bagus lah. Nggak. Terus gue nggak gimana? Nggak. Gue pernah gue berhenti nyimeng itu ya, gue inget ya waktu gue berhenti nyimeng itu tahun 2007 itu gue mengalami kecelakaan waktu itu, Jadi lagi mabuhay, satu tongkrongan, mobil gue tabrakan tuh lagi abis di porting polis tuh Eterna tuh dulu, abis balapan di Asov kan, tabrakannya gue di depan rumah Kapolri nih, lagi nyimeng tuh, tahun baru gue inget banget. Patimura di depan Patimura Raya. Patimura kan belakangnya rumah Kapolri, rumah dinas Kapolri. Nah gue tabrakan di situ kan depan PU, belakang PU tuh. Tabrakan di situ gue jebret pas depan rumah Kapolri, semua polisi tuh brimob tuh cokot-cokot pada nyamperin gue, nih mabuk nih. Ya, iya saya mabuk pak, tapi kan barangnya di sono di tongkrongan nih. Jadi gue santai-santai aja kan. Mobil dibuka sama K9 sama anjing sama polisi kan, dibongkar semua dashboard, jok segala macem, kagak ada karena gue pikir barangnya di tongkrongan kan. Terus tuh tahun baru tuh tahun 2000 berapa itu 76 tuh. Wah tahun baru nih, tapi lagi begini. Pas diderek nih. Gua kaki kan panik ya, gue bilang bapak gua apa nih mobil hancur lebur gini kan, ada bunyi cetak gitu loh. Pas gue lihat ada kaset, zaman dulu masih dengerin kaset kita. Pas gue buka kasetnya ada Cimeng 2 linting. Gue buka kan, anjing Cimeng. Oke,
ini yang terakhir, aku janji ya Allah, ini yang terakhir. Itu gue bakar ya, sambil gue menikmati syukur. Lu bayangin kalau itu ketahuan polisi, anjing mobil gue udah dibongkar sama anjing segala macem. Kagak kena itu anjingnya bego ya. Itu cimeng di situ. Nah, maksud gue, lu akan bersyukur ketika lu tuh ditampar dulu. Nah, jadi lu tamparannya udah banyak banget ya. Saya sama, maksud gue kayak manusia tuh setelah ditampar tuh baru mudeng gitu. Itu. Ya itu dia obrolan kita yang sebenarnya agak ngalor ngidul karena memang obrolan dengan kawan gue yang satu ini memang harus ngalor ngidul. Kalau kita ngomong motor terus bosen lah. Bener. Ya kan? Kan motor tuh kan sebenarnya Alatnya doang. Iya. Ketemu orang-orang kayak lu ini tuh adanya di motor. Betul. Nah, yang kita obrolin tadi dari mulai bokep sampai dengan anjing bego yang nggak bisa kena nyium ngendus cimeng nggak ada di kaset. Oke bro, thank you banget lu udah datang ke sini. Oke, thank you semuanya udah nonton obrol-obrolan gua dengan Apung Gas John. Dukung terus modifikasi Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet nyokap. Gua Rida Perkasa dan tamu gua. Assalamualaikum. Bye bye.